Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Dewi Parmitasari, NIM 1810332. Saya mahasiswa kampus TIK Indonesia semester 6. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pertanyaan nomor 1, pendapat terkait penipuan dengan iming-iming investasi dengan keuntungan tinggi. Menurut pendapat saya, jangan terlalu langsung percaya dengan penipuan keuntungan tinggi, apalagi dengan jangka waktu yang singkat, karena investasi bodong tidak memiliki izin badan hukum, izin badan usaha, atau izin produk. Jika institusi tersebut memiliki izin usaha, umumnya kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin. Jadi izin usaha tersebut menjadi kedok menjalankan kegiatan usaha yang sebenarnya tidak berizin. Kemudian selalu memberikan iming-iming, memberikan imbal hasil yang sangat tinggi, cepat mendapatkan uang dan tanpa resiko. Biasanya keberadaan mereka disamarkan, terutama alamat dan struktur kepengurusannya. Banyak yang kemudian tertarik bukan hanya karena proyeksi keuntungan yang dipaparkan, melainkan testimoni mereka yang telah merasakan keuntungan. Bisa saja semua itu hanya tipuan belaka demi meyakinkan calon investor. Karena itu, cermati perusahaan investasi atau investor yang melulu bicara terkait keuntungan investasi. Paling mudah verifikasi keberadaannya di OJK atau yang biasa disebut Otoritas Jasa Keuangan. Pertanyaan nomor 2, apa yang diketahui tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral? Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah ataupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Yang keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. 3 pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pertanyaan nomor 3, cara mengajak generasi muda atau milenial untuk memodernkan koperasi. Ada 4 tips yang bisa diterapkan ketika mengajak generasi milenial bergabung atau memodernkan koperasi, yaitu yang pertama, memperkenalkan koperasi yang fun. Tidak semua kalangan mengenal koperasi dan manfaatnya yang besar. Apalagi generasi milenial yang terbiasa hidup dengan kemudahan teknologi dan segala yang instan. Maka perkenalkan koperasi dengan cara yang fun atau menyenangkan bagi generasi ini. Misalkan dengan informasi lengkap tentang koperasi yang disajikan melalui vlog YouTube, iklan Facebook, dan media sosial lainnya. Yang kedua, menampilkan citra modern atau rebranding. Tak dipungkiri jika koperasi di mata generasi milenial terkesan berbelit-belit, organisasi yang kaku, kuno, kurang beradaptasi dengan teknologi, dan citra negatif lainnya. Namun jika koperasi mampu melakukan rebranding dengan tampilan citra modern dan adaptif,
kreatif dengan teknologi terbaru, generasi milenial pun akan melirik. Yang ketiga, ajak influencer kekinian. Generasi milenial cukup mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang viral dan menarik minat mereka. Koperasi di Indonesia perlu bekerja sama dengan influencer muda, memperkenalkan koperasi dan beragam manfaatnya. Para selebgram, youtuber, dan beragam influencer dengan konten positifnya mampu menampilkan koperasi yang populer di mata generasi milenial. Yang keempat, promosikan event menarik. Adakan event yang menarik tentang koperasi secara berkesinambungan. Event yang cocok bagi kalangan milenial adalah kegiatan yang sesuai dengan ciri dan minat atau hobi mereka. Contohnya seperti event lomba penulisan artikel blog, lomba vlog di YouTube, film dokumenter tentang koperasi dari sudut pandang generasi muda, atau acara yang diselipi musik. Kuis di media sosial pun bisa dikemas spesial dengan acara penganugerahan hadiah yang dijadikan event menarik. Sekian presentasi saya mengenai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.